Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Gairah dalam perkawinan, seberapa penting? Cerita Romo kisah Samiun. Samiun hidup sendirian ditemani kera dan anjing. Suatu saat sampailah kera dan anjing di sebuah hutan yang di tengahnya ada kolam suci. Samiun sebenarnya sangat hati-hati sekali dengan kolam itu, agar jangan sampai piaraannya ke sana. Namun kedua binatang itu juga sampai di situ. Kera mendengar bisikan, "Kalau kau kasihan dengan tuanmu, mandilah 7 kali, maka engkau akan berubah menjadi putri." Dengan bisikan itu ia mandi 7 kali di kolam itu dan jreng berubah jadi putri. Aku akan menjadi istri yang baik untuknya. Anjing yang melihat itu mendekat ke kolam dan mendengar juga bisikan, "Kalau engkau sayang dengan tuanmu, maka mandi 3 kali, bisa berubah guru spiritual." Dan anjing pun mandi 3 kali. Jreng, ia berubah jadi guru spiritual. Tetapi rupanya putri terkaget karena wajahnya jelek. Ia takut mengecewakan tuannya. Ia mendekati kolam lagi dan ia berbisik dalam hatinya sendiri, seandainya aku mandi 3 kali, aku akan berubah jadi wanita cantik nan bijak. Begitu pikirnya, seperti anjing yang mandi 3 kali. Nanti Samiun pasti akan sangat senang. Begitu pula sang guru spiritual yang tadi. Ia berbisik dalam hatinya, "Aku belum tampak tua dan ubanan. Seandainya aku mandi 7 kali, seperti kera pasti akan tambah lagi." Dan keduanya mandi lagi di kolam. Jreng, si putri berubah jadi kera berbadan anjing, sedangkan anjing berubah berbadan kera. Ketika menemukan kedua binatang piaraannya itu, Samiun akhirnya mengatakan, keranjingan. Itulah kenapa ada istilah keranjingan sampai sekarang. Seberapa penting gairah atau yang sering disebut hasrat, perasaan, emosi dalam perkawinan? Gairah akan bangkit setiap kali orang lain hadir dan menjadi bagian hidup seseorang. Gairah menunjukkan kepastian pilihan cinta dan bermanfaat untuk perkawinan.
Keluarga yang disebut dewasa ketika kehidupan emosi para anggotanya menjadi suatu kepekaan yang tidak mendominasi atau mengaburkan pilihan, melainkan maupun nilai-nilai besar, melainkan mendukung kebebasan masing-masing, timbul darinya, memperkayanya, menyempurnakannya, dan membuatnya lebih harmonis demi kebaikan bersama. Mengalami suatu perasaan dalam dirinya sendiri secara moral bukanlah hal baik atau buruk. Munculnya rasa menginginkan ataupun menolak bukanlah suatu dosa atau hal yang patut dicela. Apa yang baik atau jahat adalah perbuatan yang kita lakukan, yang didorong atau disertai suatu gairah. Tetapi ketika gairah itu dibangkitkan atau dicari dan sebagai akibatnya kita melakukan tindakan kejahatan, maka kejahatan itu terletak pada keputusan untuk mengobarkan gairah tadi dan pada tindak kejahatan yang ditimbulkannya. Sama halnya juga ketertarikan saya pada seseorang tidak secara otomatis disebut baik. Jika ketertarikan kepada orang tersebut membuat kita merasa memperbudaknya, maka perasaan saya atau kita hanya melayani egoisme. Dalam berbagai kasus, perasaan mengalihkan perhatian dari nilai-nilai luhur dan menyembunyikan egoisme yang membuatnya tidak mungkin untuk mengembangkan hidup keluarga yang sehat dan bahagia. Amoris Laetitia nomor 145 sampai 146.